Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang jawab salam mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Manar, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam hidup, berkah dalam ibadah, dan insyaallah maghfirah ketika nanti wafat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama untuk belajar ilmu agama bersama, untuk membicarakan ilmu agama bersama. Mudah-mudahan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberikan pemahaman agama. Dari mana kita bisa paham ilmu agama kalau kita tidak ngaji? Dari mana kita bisa paham ilmu agama kalau kita tidak hadir ke dalam majelis ilmu? Maka salah satu di antara tanda-tanda kebaikan seseorang manakala mereka senantiasa cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu. Alhamdulillah. Tema kita kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang hakikat hidup manusia. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri atau kepada kita semua, sesungguhnya apakah ada di antara kita ini yang bahagia terus? Ada? Nah, ada Pak. Siapapun, mulai dari yang kaya banget sampai kaya sedang atau sampai yang melarat sekalipun, mereka tidak mungkin senang terus atau sebaliknya susah terus, tidak ada. Maka kalau ada orang berpikir bahwa dia pengen senang terus di dunia, punya teman yang baik, punya istri yang menyenangkan terus, apa-apa pengen ada, bangunkan dia, tegur dia, karena dia sedang bermimpi. Jelas Pak? Jadi kalau kita pengen senang terus, ya, pengen bahagia terus, ibu-ibu pengen suaminya baik terus, tolong bangunin dia, sadar, ya. Karena ini dunia, tidak mungkin. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya, yang nanti la yasba'u fiha lagwa, ya, yang di dalamnya itu tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia, yang menyakiti orang lain, kecuali di surga. Dunia tidak mungkin begitu Pak, tidak mungkin. Maka jangan pernah bermimpi kita di dunia ini senang terus, bahagia terus, apa yang kita mau ada terus, tidak mungkin. Meskipun bos sekalipun. Kita kan berpikir enak ya jadi Pak Muji gitu ya, Pak Haji Muji ya, punya restoran. Tidak bulan pusing juga nih Pak. Pemasukan nggak kayak kemarin, ya, mau bayar karyawan. Padahal banyak, tapi kurang mulu, memang begitu di dunia. Padahal ada, tapi kurang mulu. Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa kita akan bahagia sempurna di dunia, ya Bu ya. Jangan pernah berpikir. Maka kalau kita sudah tahu haknya, kenapa kita hidup di dunia ini? Kayak begitu Pak ya? Ya, betul nggak? Kalau kita sudah tahu, orang punya, siapapun orang punya hak untuk bahagia Pak. Ya.
Mohon maaf, hatta seorang pemulung sekalipun, dia itu punya berhak dan diberikan hak untuk bahagia oleh Allah. Karena kebahagiaan itu bukan hanya punya orang kaya. Ya, nah kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana seharusnya kita? Sesungguhnya kenapa kita dihidupkan di dunia ini? Kalau saya bikin oret-oretan, sesungguhnya kita diciptakan ke dunia ini yang pertama untuk menjalankan misi kenabian atau menjalankan misi ketuhanan. Ya, makanya apa misi ketuhanannya? Ya, diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang populer apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ay illa liya'muru ya'budun, kecuali diperintah untuk beribadah. Jadi kita diciptakan di dunia ini yang pertama diperintah oleh Allah untuk beribadah. Kalau diperintah berarti yang namanya perintah, sebagian ada yang taat, sebagian ada yang ingkar. Tidak otomatis diperintah, tidak diciptakan otomatis beribadah. Kalau diciptakan otomatis beribadah, jadi beribadah semua. Jadi otomatis beribadah semua, tidak ada yang, karena Allah sudah jadikan untuk beribadah, maka otomatis beribadah semua kan? Betul kan? Tidak ada otomatis diciptakan beribadah, tidak, tapi diperintah untuk karena diperintah, maka sebagian ada yang taat, sebagian ada yang ingkar, sebagian ada yang mukmin, sebagian ada yang kafir. Makanya kalau Allah berkehendak orang dijadikan beribadah semua, bisa. Kalau Allah berkehendak orang disuruh beriman semua, bisa nggak? Bisa. Kata Quran begini, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surah apa ini? Surah As-Sajdah. Apa kata Allah? Walau syi'na, kalau saya berkehendak, la'atayna kulla nafsin hudaha, maka akan aku beri masing-masing manusia, masing-masing jiwa, hudaha, petunjuk. Maksudnya beriman semua. Bisa. Walakin haqqul qaul minni, tapi sudah aku tetapkan, kata Allah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwa neraka itu nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa orang mukmin itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang kafir. Jadi ini mukmin itu dengan orang Islam di seluruh dunia dan setiap abad, setiap masa. Jadi semua umat manusia ini yang beriman dengan yang kafir, kebanyakan yang kafir. Itu aja, ayo. Penduduk Amerika, penduduk Cina, kan ayo. Dibanding dengan penduduk seluruh dunia, banyakan mana yang kafir atau mukmin? Banyak yang kafir. Karena walakin haqqal qawlu minni, sudah aku tetapkan, kata Allah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwa neraka itu nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Ayat ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengajak dua jenis makhluk untuk beriman kepada Allah, yaitu manusia dan jin. Berarti manusia ada yang beriman, jin ada yang beriman. Manusia ada yang kufur, jin juga ada yang kufur. Manusia ada yang masuk neraka, jin juga ada yang masuk. Manusia ada yang masuk surga, jin juga masuk surga. Jadi kita ini sebenarnya apa? Saya sama jin.
perintahnya, diperintah sama-sama untuk beribadah. Yang diperintah untuk beribadah itu cuma dua, jin dan manusia. Selain jin dan manusia tidak ada yang diperintah untuk beribadah. Begitu hitopnya perintah itu kepada jin dan manusia. Maka ketika kita seperti ini, senang ke majelis ilmu, senang berjamaah, senang bersedekah, itu sudah tanda-tanda bahwa kita termasuk di antara orang yang nanti akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena Allah itu menciptakan surga dengan penghuni-penghuninya, sudah menciptakan neraka dengan penghuni-penghuninya. Ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang akan dijadikan penghuni. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita tidak berubah sampai akhir hayat kita. Kita betul-betul mati dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya husnul khotimah. Kalau berubah nanti namanya su'ul khotimah. Oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap agar kiranya kita semua senantiasa mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita tidak boleh lalu kemudian ujub al-manna bil ibadah, merasa orang paling takwa, merasa orang paling khusyuk, merasa orang paling baik. Kan tidak ada yang tahu ujung hayat kita. Ada cerita yang sangat populer di kalangan para ulama, di kitab-kitab para ulama itu ada dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara ini kebetulan dohiriyahnya di dunianya, yang satu ditakdirkan menjadi orang yang awalnya ditakdirkan menjadi orang yang soleh, yang satu ditakdirkan menjadi orang yang ingkar. Yang satu ini ahli ibadah di masjid terus, pokoknya seperti seakan-akan tidak pernah berdosa sama sekali. Yang satu saking bejatnya sampai-sampai dia punya rumah bordir. Ini serius Pak. Cerita ini fakta dalam diceritakan oleh para ulama. Yang satu ini dua bersaudara kakak adik. Yang satu adalah orang yang sangat soleh sehingga dia ngaji, zikir di masjid kerjaannya. Yang satu punya rumah bordir. Lambat laun akhirnya yang ahli ibadah ini diuji oleh pikirannya sendiri. Difitnah oleh diri. Kamu ini sudah beribadah sekian banyak tahun, kamu tidak pernah berdosa sama sekali. Kamu tidak ingin mencicipi dosa sama sekali. Dan nanti kalau kamu sudah berdosa, nanti Allah akan sangat bahagia, sangat cinta kepada orang yang ketika berdosa kemudian dia bertaubat. Akhirnya diganggu oleh pikiran-pikiran seperti itu. Akhirnya boleh deh sekali-kali saya akan berdosa. Iya. Pada saat yang sama adiknya juga diberikan hidayah oleh Allah. Kamu ini sudah bertahun-tahun jadi orang bejat, tidak pernah bertobat. Kamu mau nggak di dalam keadaan seperti ini? Akhirnya terketuk hatinya. Dia pun oleh Allah digerakkan hatinya untuk menemui kakaknya yang di masjid, ingin bertaubat, ingin minta dibimbing bagaimana caranya bertobat. Yang pada saat yang sama juga kakaknya tadi itu menemui adiknya yang di rumah bordir, ingin mencoba nikmatnya dunia. Ini benar Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Walakin haqqul qawlu minni. Ketetapan Allah betul-betul tidak akan pernah berubah. Maka sang adik mati menjadi orang yang bertobat di masjid, dan sang kakak mati di rumah bordir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti sang kakak dan kita termasuk seperti sang adik. Amin ya Rabbal. Ini semua menggambarkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Siapapun di antara kita, jangan karena sering berjamaah di masjid kemudian
melihat orang yang gak sholat, matanya sinis, hatinya dengki. Kalau mau ajak, dekatin baik-baik, Pak. Ayo bareng-bareng sama saya, jemaah di masjid. Rayu, itu namanya rahmatan lil alamin. Jangan seakan-akan surga mau ditempatin sendiri. Lebar surga pada kuatir. Masuk surga semua masih muat. Ya Ustaz ya. Jadi kalau ada orang di jalanan, jangan apa orang masjid semua orang masjid. Kita tidak tahu Bapak sekalian. Kalau satu saat nanti dia diberi hidayah, dia berangkat ke masjid, tanya kita berangkat, mancing. Begitu mancing kami tentang jatuh mati. Mending kalau mancing yang lain. Na'udzubillah, berarti hidayah itu mutlak milik Allah. Para ustaz, para kiai, para habaib cuma menyampaikan, mengajak, ya. Yang menciptakan hidayah kepada manusia itu Allah. Tapi penyebab hidayah bisa jadi ustaz, nabi, para kiai, para habib. Nggak bisa memberi hidayah, nggak bisa. Ustaz yang kasih hidayah juga nggak bisa. Semuanya cuma sekedar menyampaikan. Keputusan ada pada Allah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, tugas kita pertama apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh sampai akhir hayat kita, sambil lalu mengajak orang lain, mengajak keluarga kita semuanya. Ya. Nah, kemudian kita juga harus apa? Menjalankan misi apa? Kemanusiaan itu tadi. Mengajak orang untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, tinggal apa yang terakhir, Pak? Tinggal apa? Sabar dan ridho. Udah. Kuncinya hidup itu dua. Karena tadi kan dibuka di awal, tidak ada orang yang senang seterusnya, bahagia seterusnya, susah seterusnya, sengsara seterusnya. Sengsaranya orang pasti nanti dia punya waktu di mana dia punya kebahagiaan. Nah, ketika itu kuncinya sebenarnya itu cuma dua, apa? Ridho dan sabar. Ya. Kalau dari itu Bapak sekalian, nanti kita bisa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata begini, man utiya fasyakara. Orang yang diberi nikmat dia bersyukur. Wa man ibtuliya, kalau dia diberi musibah, fasabar, dia bersabar. Wa dhulima, kalau dia didolimi, faghafara, ya. Wa dhalama fayastaghfara, kalau dia mendolimi dia minta maaf. Ini Pak, ini orang empat kriteria ini luar biasa Pak. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau dia diberi musibah dia bersabar, kalau dia mendolimi minta maaf, kalau dia didolimi memaafkan. Ini betul-betul anak Nabi, ya Pak ya. Kalau kita mendolimi minta maaf wajar Pak, ya. Tapi kalau didolimi memaafkan itu nggak banyak. Tapi kita harus berpikir bahwa Allah saja yang menciptakan semua makhluk, membuka pintu maaf seluas-luasnya kepada hambanya. Masa kita sesama makhluk tidak memaafkan sesama kita yang punya kedoliman kepada kita. Orang yang minta maaf karena kedolimannya, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memaafkan orang lain ketika didolimi orang lain, dia juga akan mendapat pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya, Ibu ya? Kalau kita mendolimi, kita
minta maaf. Ya kalau nggak minta maaf ya nggak punya dosa sampai akhir kiamat nanti. Kita akhir masuk neraka. Kalau kita dizalimi, kita memaafkan meskipun dia belum minta maaf. Ya sudah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi orang baik. Itu derajatnya para nabi itu yang didapat. Akhlaknya para nabi seperti itu. Makanya 4 hal ini di ujungnya disebut oleh Nabi. Ulaika lahumul amnu. Mereka inilah orang-orang yang diberikan keamanan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang namanya orang kalau sudah didolimi, dia memaafkan, ya, mendolimi, minta maaf, punya musuh gak orang ini? Yang punya musuh tambah semua Pak ya. Maka aman dunianya. Ya, aman dunianya. Tapi juga kita harus mikir bahwa kalau ada orang mendolimi orang lain, yang didolimi itu dia tidak melawan, bukan berarti takut. Bukan berarti takut. Jangan-jangan dia mengamalkan salah satu di antara hadis Nabi, ya. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, bukan. Tetapi orang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya ketika dia marah, dia tekan, dia nggak bisa marah. Nah ini yang mesti kita belajar bersama. Ulaika lahumul amnu, mereka ini orang-orang yang diberikan keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita terpedaya dengan berbagai tipu daya kehidupan dunia. Yang itu semua merupakan perangkat-perangkat setan. Kalau kita buka surah Ibrahim ayat 22 kalau tidak salah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Setan berkata ketika hisab sudah kelar, ketika manusia sudah masuk surga, yang masuk surga, yang masuk neraka masuk surga, setan di neraka itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngomong, untuk apa namanya? Ngomonglah, entah protapnya nggak tahu saya, coba Qurannya begitu bicaranya, seperti apa modelnya. Kemudian setan mengatakan, Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum ya fa'akhlaftum. Ya. Dan saya berjanji kepada kalian dan saya membohongi kalian. Ya, penting ya. Setan itu nanti di akhirat ngomong gitu. Kawan-kawan semuanya yang ikut-ikut saya ini di neraka nih. Dulu itu Allah sudah berjanji kepada kalian bahwa janji Allah itu benar. Orang yang sholat, puasa, zakat, haji, baik, meninggalkan maksiat, itu nanti akan diberikan surga. Itu janji Allah. Tapi saya ngajak kalian juga, pakai janji-janji juga. Ya. Tapi saya bohong sama kalian semua. Itu kata siapa? Kata setan. Apa kata setan? Fala, sebentar, dicari aja ayatnya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan saya tidak punya kuasa apa-apa bagi kalian. Yang kuasa itu Allah, saya tidak punya kuasa apa-apa. Ya, cuman kamu mau diajak-ajak aja sama saya. Fala talumuni wa lumu. Ya, kamu jangan mencela saya. Celalah dirimu sendiri. Kenapa kamu ikut-ikutan saya? Hah? Ma ana bimusrihi wa ma antum wa ma antum bimusrihikum. Saya tidak bisa menolong diri saya sendiri dan kamu pun tidak bisa menolong diri kamu sendiri. Itu kata setan sekalian. Itu dari ceramah dia di akhirat. Tampil di neraka dia. Ayo, dulu Allah sudah janji sama kalian, tapi kamu nggak mau, nggak percaya. Jika saya janji, kamu mau, dan saya bohong sama kamu, dan kamu sekarang masuk neraka bersama saya. Maka kamu jangan celah saya, celah dirimu. Saya cuma ngajak doang, tapi kamu mau. Kata setan begitu Bang. Buka ayatnya, surah Ibrahim ayat 22. Surah Ibrahim ayat 20. Bunyinya begitu Bang. Saya cuma ngajak kalian, tapi kamu mau.
Padahal saya nggak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa itu siapa? Allah. Kenapa kamu ikut saya? Kamu aja yang bodoh. Kata setan begitu. Alhamdulillah. Allah wada'u. Alhamdulillah. Ini penting Bapak sekalian. Ibu ya. Pokoknya jangan terkecoh dengan rayuan apapun yang merupakan perangkat setan. Ya. Karena nanti kita akan dibegok-begok setan. Kalau bahasa kantor, lo sih ikut gua, makanya gua masuk kakak kan gitu. Lo sih kau aja jaga gua. Ya. Padahal gua kan gak punya apa-apa, gak punya kuasa apa-apa. Ya sudah lo rasain sekarang DL gitu Bang, dari talo gitu. Ada setan begitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek gua kalau gak percaya. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perangkat setan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sabar dan ridho, apa kuncinya? Kuncinya kita harus kembalikan semua bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu ridho kita, Pak. Oh, sebagian memang Allah kehendaki kaya. Ya, sebagian Allah kehendaki miskin, sebagian Allah kehendaki berkecukupan, sebagian Allah kehendaki berkekurangan. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Siapa yang berkekurangan, siapa yang berkecukupan, siapa yang kaya, siapa yang miskin, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia hebat, bukan. Yang kaya itu bukan karena dia hebat, bukan, Pak. Yang miskin bukan karena dia terhina, bukan. Penting. Jadi yang miskin-miskin, yang berkekurangan, jangan kemudian merasa terhina. Saya orang hina, saya tidak diperhatikan oleh Allah. Dan justru banyak di antara wali-wali Allah itu yang kekurangan. Meskipun ada juga yang berlebihan, ya Pak ya. Jangan kemudian wah itu Ustaz kata miskin, enggak, jangan begitu. Tapi banyak di antara para wali-wali Allah itu banyak yang kekurangan. Tapi juga banyak di antara wali-wali Allah yang berkecukupan. Tapi ketika mereka berkecukupan, tidak untuk dirinya, semuanya untuk agama Allah. Karena dia tahu bahwa untuk apa dunia ini kalau dinikmati sendiri. Bikin rumah tidak, ya. Nanti anaknya bikin lagi. Akhirnya rumahnya cuma penuh sama mobil, ya. Nggak ada yang nempati, ya. Begitu mati, nggak ada manfaatnya. Entar akhirnya dijual sama anak-anaknya. Ya kan Pak? Makanya jangan pernah yang kekurangan harta. Dan ini masalah semua orang. Ya Bu ya. Ini jangan pernah merasakan kekurangan harta, kekurangan sandang pangan. Kemudian kita merasa hina, seakan-akan bukan orang yang mulia. Karena kemuliaan bagi Allah bukan diukur dari banyaknya harta. Yang punya harta pun jangan lalu kemudian merasa paling mulia. Oh, saya diberi banyak, mungkin karena saya banyak orang baik. Enggak begitu juga. Tetapi kalau dipadukan, orang yang diberi harta tapi dia soleh, dia adalah orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Makanya mudah-mudahan. Maka di Quran disebutkan ini. Gimana tadi sih dalam surah Al-Fajr? Fa'ammal insanu idza. Gimana sih? Yang pertama, fa'ammal insanu idza mabtalahu. Kita cari dulu ya. Apa? Kadang-kadang kalau nggak dibaca itu lupa Pak. Nah, coba baca Ustaz, saya tak baik. Ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Oh, ini perkataan orang kafir nih Pak. Ini potret nih. Fa'ammal insanu, maka manusia yang kafir idza mabtalahu, ya kalau dia diberi, ya fa'akramahu wa na'amahu, diberi kemuliaan, kemudian diberi nikmat, apa dia bilangnya? Fa'akraman, saya sedang dimuliakan oleh Allah. Doa Bapak. Ya.
Fa'ammal insan idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi sebagian orang-orang kafir itu kalau diberi harta yang berlebih, diberi dunia berlebih, semua berkecukupan, dia merasa apa? Sedang dimuliakan oleh Allah. Ya. Wa ammal insanu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dia diberi kadar rezeki yang sedikit, dia bilangnya apa? Allah hinakan saya. Allah sedang menghinakan saya. Seakan-akan kemuliaan dan keindahan itu ukurannya adalah dunia. Ini perkataan siapa? Perkataan orang kafir. Maka kita tidak boleh pesimis, tidak boleh merasa orang rendah hanya karena tidak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mulia, kita tetap terhormat, kita tetap mulia bagi Allah Subhanahu wa taala selama kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Maka status ekonomi seperti apapun bagi dirinya tidak mempengaruhi cinta Allah kepada dirinya, tidak mempengaruhi derajat dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun dia banyak hartanya, banyak bandanya, banyak dunianya, kalau ternyata dia tidak taat, tidak bersyukur, ya, maka itu semua tidak ada artinya bagi dirinya dan tidak menjadikan dia mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal kita. Terakhir jemaah, kadang di antara kita, tadi malam saya menyampaikan di Masjid Binahul Ummah di Bekasi, sebagian orang itu kalau ngaji, kadang-kadang kalau ngaji Quran itu minder. Kalau suami ibadah, kalau ngaji baca itu minder. Saya bilang begini, pintu surga itu banyak. Kalau Anda tidak bisa baca Quran, jangan minder karena Anda tidak bisa baca Quran. Kalau Anda pengen dapat pahala Quran, gunakan uang Anda, biayain orang-orang yang menghafal Quran. Begitu. Kalau Anda tidak bisa salat malam, cuma salat malam jarang-jarang, cari di mana ada salat malam, kemudian bilang berapa orang yang salat malam, saya tanggung nanti makan malamnya. Begitu. Itu menanya orang kaya gitu, Pak. Orang kaya itu menang di situ. Ya. Kalau kita harus beda duel, Pak, sudah punya harta, ya harus kejar beneran kita, harus berikan beneran, sholat beneran, ya. Ya, orang-orang sudah kok dimakan sedikit cukup kadang-kadang ya. Nah, orang kaya yang punya kelebihan harta, kejar mereka orang yang taat itu dengan apa? Dengan hartanya, betul nggak? Kejar mereka dengan hartanya. Nggak punya orang hafal, nggak punya anak yang bisa hafal Quran, ambil anak. Nggak usah dibawa ke rumah, Pak. Cari orang hafal Quran. Ada berapa orang yang hafal Quran Ustaz di sini? Yang sedang belajar di pesantren. Sini Ustaz, tiap bulan saya tanggung. Itu anaknya nanti, Pak. Dan itu akan memberikan syafaat kepada orangnya. Biayain karena anak itu ada anak biologis, ada anak itu. Ya. Jadi jangan kita ini kalau melihat orang yang punya kelebihan dalam hal ibadah, lalu kemudian kita saya tidak termasuk yang seperti itu, jangan seperti itu. Ada cara-cara lain yang Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita mendapatkan kesempatan yang sama, pahala yang sama dengan orang yang kelihatan beramal itu. Alhamdulillah. Nah, orang kaya itu menangnya apa? Sudah ikut ngaji, makanya tanggung dia, ya kan ya? Bisa ya? Nah itu luar biasa, itu lebih, Pak. Ayo, Masjid Al-Badar, kan Majelis Taklim ada semuanya. Dia ikut hadir, tapi bilang sama tadi Ustaz, nanti saya nanggung makannya. Tapi kok saja bilang Ustaz, loh, mau dikejar gimana itu, Pak? Nggak bisa dikejar, gitu, Pak. Ya, itulah makanya khairul mal, sebaik-baik harta, ya ada yang ada di tangan orang soleh. Ya, hartanya itu didistribusikan untuk apa? Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya dan menjadi kebaikan bagi umat. Orang seperti ini, Pak, bisa mencapai derajat wali loh, Pak. Meskipun dia tidak jadi wali,
tapi derajatnya di surga mencapai derajat wali. Insya Allah, mudah-mudahan kita terus senantiasa istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, dan kita terus bisa melaksanakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita nanti betul-betul bisa bersama Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir tadi itu dilebih-lebihkan sama Ustaz izin misi di Istiqlal. Itu saya misi di Istiqlal bukan karena hebat Pak, karena saya ada di NU. Nah, orang di NU itu, wah itu diajak doang. Ya. Tapi alhamdulillah gampang-gampang dikit lagi ya. Ya. Tapi bukan berarti kalau misi di Istiqlal itu orang hebat, enggak. Yang pintar lebih banyak. Saya cuma karena diajak, karena saya jadi pengurus NUPW. Ya. Sementara ada salah seorang pengurus Istiqlal itu jadi ada di PW juga, akhirnya saya diajak. Ya, saya mau nggak ngisi Istiqlal? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting seadanya saya begitu Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 4 menit ya. Pertanyaan? Monggo, apa pertanyaan? Gak ada yang nanya. Alhamdulillah.